terhormat, Ketua PIKK UIT Lampung beserta pengurus, Ketua PIKK UP3 Metro, Ketua PIKK UP3 Tanjung Karang, Ketua PIKK UP3 Kota Bumi, Ketua PIKK UP2D Lampung, Ketua PIKK UPDK Bandar Lampung, Ketua PIKK UPK Tarahan, Ketua PIKK UPK Sebalang, Ketua PIKK UPT Tanjung Karang. Yang saya hormati ibu-ibu anggota arisan yang berada dalam Zoom ini. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Zunaidi, SPSI MPSI selaku narasumber. Izinkan saya, Dita Sukoco, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan himne dan mars PIKK, yang keempat sambutan ketua PIKK PLN UP3 Metro, yang kelima sambutan ketua PIKK UIT Lampung, yang keenam materi, yang ketujuh sesi tanya jawab, yang kedelapan kuis oleh Ibu Yosi Teguh, dan yang kesembilan sesi foto bersama, yang terakhir yaitu penutup. Marilah ibu-ibu kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Basoni. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Ibu-ibu sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari ini, Selasa, 8 Maret 2022, kami semua berkumpul di sini untuk menyelenggarakan acara arisan gabungan PIKK Regional Lampung. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Dan jadikanlah ini sebuah nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan kepada banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma afini fi badan. Ya Allah, sehatkanlah badan ini. Hindarilah dari bahaya virus yang sedang melanda negeri kami. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, sehatkanlah pendengaran kami untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang baru yang berguna dalam pertemuan rutin hari ini. Allahumma afini bi basori. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan kami sehingga kami bisa selalu melihat satu sama lain dalam keadaan yang sehat walafiat. La ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa tadi kita dapat diberikan kelancaran sampai dengan selesai tanpa kurang satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan himne dan mars PIKK PLN. Mohon maaf Ibu-Ibu, sepertinya ada kendala itu, suaranya tidak terdengar. Sebentar ya. Apakah Ibu-Ibu yang lain bisa mendengar suaranya? Enggak, Mbak Dita, belum. Belum ya? Belum ada suaranya. Belum, Mbak. Satukan tekad untuk berkarya bersama PIKK PLN. Tingkatkan kualitas sumber daya, bersatu padu bahu membahu. Ikut dukung dalam pembangunan, mendampingi suami berkarya, menjunjung tinggi pekerti mulia, berbagi dan peduli sesama, kokohkan persatuan dan kesatuan, jalin erat kebersamaan, semangat berkarya, PIKK maju bergerak jaya selamanya, kokohkan persatuan dan kesatuan, jalin erat kebersamaan, semangat berkarya, PIKK maju bergerak jaya selamanya, maju bergerak jaya selamanya. Baiklah Ibu-Ibu, tadi yang himne ada sedikit gangguan, jadi yang himne kita ulang ya Ibu-Ibu ya.
rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Tulus ikhlas kami mengabdikan diri demi kejayaan Ibu Pertiwi, mendampingi suami bekerja, mengemban tugas amanah mulia. Dengan semangat selalu kami kobarkan demi tujuan juga cita-cita hidup makmur bahagia sejahtera. Harapan dan juga tantangan, suka duka silih menanti, namun dalam kebersamaan selalu teguh menguatkan. PIKK kita bersatu padu jiwa raga, semoga tercapai cita-cita kekal dan abadi selamanya. Sejahteralah anggota dan warganya. Sejahteralah anggota dan warganya. Ya, baiklah, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua PIKK PLN UP 3 Metro oleh Ibu Diana Gurit. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Asri Sindu Putra, Ketua PIKK Unit Induk Distribusi Lampung, beserta Ibu-Ibu Pengurus. Yang kami hormati Ibu Ketua PIKK UP3 Tanjung Karang, Ibu Ketua PIKK UP3 Kota Bumi, Ibu Ketua PIKK UP2D Lampung, Ibu Ketua PIKK UPDK Bandar Lampung, Ibu Ketua PIKK UPK Tarahan, Ibu Ketua PIKK UPK Sebalang, dan Ibu Ketua PIKK UPT Tanjung Karang. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Psikolog Bapak Junaidi, SPSI, MPSI, dan yang kami hormati ibu-ibu seluruh peserta acara webinar Arisan Gabungan hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali di acara Arisan Gabungan pada hari ini. Kami dari PIKK Metro sebagai tuan rumah penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi ibu-ibu semua. Dan selaku Ketua PIKK Metro, izinkan saya juga untuk menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih saya kepada teman-teman panitia, ibu-ibu PIKK Metro yang sudah bekerja dengan penuh semangat dan antusiasme mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga acara hari ini bisa terrealisasi dan tersaji dengan baik. Pada kesempatan Arisan Gabungan kali ini, melalui webinar yang berjudul Tips Bagaimana Menjalani Long Distance Marriage Agar Tetap Harmonis, kami dari PIKK Metro mengajak ibu-ibu semua untuk menyimak pembahasan mengenai hal-hal seputar pernikahan jarak jauh dari sudut pandang psikolog. Kami kira tema ini akan menarik, mengingat hal ini cukup relate dengan kehidupan kita sebagai istri karyawan PLN. Ada dari kita mungkin yang sudah pernah mengalami, atau bahkan mungkin saat ini sedang mengalami, atau mungkin suatu saat akan mengalami juga. Karena seperti kita maklumi bersama bahwa salah satu konsekuensi dari pekerjaan suami sebagai karyawan PLN adalah seringkali dipindah tempat tugas. Dan ada kalanya kondisi tidak selalu ideal bagi pasangan
untuk bisa selalu berdampingan setiap saat. Nah, disinilah pentingnya kita mendapatkan masukan-masukan yang positif, nasihat-nasihat yang baik, terkait sikap mental apa yang harus kita bangun jika sewaktu-waktu terpaksa harus berada di situasi kondisi kurang ideal tersebut. Harapan kami semoga apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti bisa sedikit banyak memberikan pencerahan, menambah wawasan, dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian kiranya cukup sambutan dari kami sebagai tuan rumah penyelenggara. Semoga keseluruhan acara hari ini nanti berjalan dengan lancar. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diana Gurit atas sambutannya. Ya, Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua PIKK UIT Lampung oleh Ibu Asri Sindu Putra. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Iya pun. Ya pun. Iya pun. Yang saya hormati Bapak Junaidi, psikolog sebagai narasumber hari ini. Yang saya hormati ibu-ibu penyelenggara acara arisan gabungan PIKK PT PLN Persero Regional Lampung, yaitu ibu-ibu PKK UP3 Metro dengan Ibu Ketua PIKK Ibu Diana Gurit. Yang saya hormati dan sekaligus saya sayangi ibu-ibu senior manager, ibu-ibu pengurus PIKK di PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Ibu Ketua PIKK UP3 Metro, Ibu Ketua PIKK UP3 Kota Bumi, Ibu Ketua PIKK UP3 Tanjung Karang, Ibu Ketua PIKK UP2K, UP2D, UPDK Bandar Lampung, Ibu Ketua PKK UPK Tarahan, UPK Sebalang, dan UPT Tanjung Karang, serta ibu-ibu semua yang hadir di acara Zoom hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa mengadakan arisan gabungan PIKK Regional Lampung dengan penyelenggara UP3 Metro dengan Ibu Ketua PIKK Ibu Diana Gurit. Acara pada hari ini masih kita laksanakan secara atau melalui Zoom. Semoga acara hari ini berjalan lancar tanpa adanya halangan apapun dengan tidak mengurangi nilai silaturahminya. Dalam kesempatan ini, atas nama PKK PLN Unit Induk Distribusi Lampung, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Junaidi, psikolog selaku narasumber pada arisan gabungan kali ini, yang akan memberikan tips jika harus menjalani LDM, long distance marriage, agar tetap harmonis. Karena seperti yang kita ketahui dan alami sebagai seorang istri pegawai di PLN khususnya, terkadang SK mengharuskan sang suami bertugas dimanapun di seluruh Indonesia. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita sebagai istri harus menghadapi kenyataan tersebut. Untuk itu, semoga Bapak Junaidi sudi kiranya untuk memberikan tips-tips apa yang harus dilakukan agar hubungan tetap harmonis. Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara UP3 Metro sehingga acara arisan ini bisa terselenggara dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu di acara
pada hari ini. Semoga pertemuan pada acara arisan gabungan ini membawa kebaikan, manfaat, dan semangat untuk kita semua dan tidak mengurangi nilai silaturahmi kita meskipun diadakan secara online. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin untuk ibu-ibu semuanya. Amin. Izinkan saya untuk berpantun ya. Burung cendrawasih dari Papua, indahnya sungguh kita nikmati. Walaupun masa pandemi tidak bisa bersua, arisan gabungan tetap bisa kita ikuti. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Sambutan saya tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih. Demikianlah sambutan yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas segala kehilafan dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya Ibu pantunnya. Terima kasih Ibu Dita. Terima kasih untuk Ibu Sindu Putra sudah berkenan memberikan sambutannya. Baiklah, sampailah kita di acara inti. Di acara inti ini banyak ibu-ibu yang sudah nggak sabar ya pastinya. Di acara inti ini kita akan membahas materi tentang tips jika harus mengalami LDM agar tetap harmonis. Nah, yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Junaidi SPSI, MPSI. Jadi langsung saja saya serahkan ke Ibu Renita Cahya, selaku moderator. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada pembawa acara kita, Nyonya Dita Sukoco, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin rangkaian diskusi hari ini. Dan tentu saya sangat senang sekali bertemu dengan ibu-ibu sekalian yang sangat antusias pada siang hari ini. Namun sebelum jauh dari rangkaian kita, saya ingin menyampaikan aturan bahwa ibu-ibu diharapkan selalu menyalakan video dan mematikan audio apabila tidak diperlukan. Tidak lupa saya ingatkan ada 3 hadiah bagi ibu-ibu yang selalu menyalakan kamera selama webinar ini berlangsung. Nah, untuk ibu-ibu juga harus selalu menyimak setiap materi karena akan ada kuis berhadiah untuk 3 orang pemenang tentunya setelah pemateri selesai menjelaskan dan diikuti sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang gemar selfie, jangan lupa untuk mengambil gambar kegiatan ibu-ibu sedang melakukan webinar bersama kami. Lalu, jangan lupa masukkan teks yang paling menarik dan mention IG PIKK UP3 Metro. Maka akan dipilih 2 orang pemenang yang paling menarik mereview webinar ini. Pengumumannya akan segera diumumkan 1x24 jam di IG PIKK PLN UP3 Metro. Jadi dari sekarang boleh selfie-selfie ya ibu-ibu ya. Baiklah, ibu-ibu yang saya banggakan, bahasan kali ini sangat menarik karena mengusung tema tentang tips bagaimana jika harus menjalani LDM atau long distance marriage agar tetap harmonis. Tema ini lahir dan diangkat berdasarkan dari keresahan-keresahan dari lubuk hati yang terdalam ya ibu-ibu. Terutama ibu-ibu PIKK PLN ya pastinya, yang seperti kita ketahui bahwa mutasi jabatan di lingkungan PLN sangatlah dinamis dan unpredictable. Nah, tanpa berlama-lama lagi Ibu, langsung kita berkenalan saja dengan Bapak narasumber kita. Berikut adalah biografinya. Nama lengkap adalah Bapak Junaidi SPSI MPSI Psikolog. Tempat tanggal lahir Aceh Timur 20 Juni 1974, berjenis kelamin laki-laki tentu saja. Alamat alhamdulillah dekat sini ya Bu, Metro. Nah, nomor teleponnya, nah ibu-ibu bisa catat nih, lumayan untuk bisa konsultasi jika diperlukan.
Nah, untuk agama Islam dan status tentunya sudah menikah. Pendidikan terakhir adalah Magister Profesi Psikologi Universitas Pajajaran Bandung tahun 2012. Universitas ternama di Bandung ya Pak, karena saya juga orang Bandung. Pelatihannya banyak sekali, namun yang paling menarik saya izin bacakan itu adalah penanganan depresi dengan perspektif Trauma Care Ikatan Psikolog Klinis Pusat 2020, asesmen dan intervensi pada anak dan perempuan korban pelecehan seksual Ikatan Psikolog Klinis Pusat 2020, dan penerapan dan efektivitas preskripsi dalam intervensi klinis pada disabilitas Ikatan Psikologi Klinis Pusat 2020. Pengalaman kerjanya pun sudah banyak di Bandung selama 2009 sampai 2011 dan mulai di Lampung tahun 2012 ya. Nah, banyak sekali pengalaman kerjanya yang masih saya akan bacakan yang masih berlangsung sampai sekarang ya Ibu-ibu. Salah satunya adalah psikolog klinis di Klinik GNC Family Kota Metro tahun 2018 sampai sekarang. Psikolog klinis di RSIA AMC Kota Metro 2019 sampai sekarang. Tenaga ahli di P2A Kabupaten Lampung Timur 2019 sampai sekarang. Dosen Fakultas Kedokteran Program Studi Psikolog Universitas Malahayati 2014 sampai sekarang. Dosen luar biasa atau DLB Poltekkes Tanjung Karang Program Studi Kebidanan 2019 sampai sekarang. Dosen luar biasa DLB Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Program Studi BPI IAIN Kota Metro 2019 sampai sekarang. Tenaga ahli di bidang bagian psikolog Biro SDM Polda Lampung 2016 sampai sekarang. Asesor KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung 2017 sampai sekarang. Dan konsultan psikolog di TK Pertiwi Kota Metro 2019 sampai sekarang, konsultan psikolog di MUAD Kota Metro 2020 sampai sekarang, dan sering mengisi seminar-seminar di berbagai institusi. Nah, sekian pengenalannya Ibu-ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada materi. Bapak Junaidi, apakah sudah bergabung dengan kami? Ya, sudah Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak telah meluangkan waktu untuk kami. Semoga materi yang dibawakan dapat mewakili kegundahan-kegundahan hati para ibu-ibu ya Pak ya. Insya Allah. Ya, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan untuk menjalankan tugas kita sehari-hari, baik sebagai ibu, baik sebagai istri, insya Allah. Luar biasa, saya paling ganteng di sini sepertinya ya, sendirian. Oke, terima kasih kepada moderator Ibu Renita Cahya. Iya Pak, sama-sama Pak. Juga yang saya hormati Ibu Ketua PIKK PLN UID Lampung, Ibu Asri Sindu Putra. Selamat siang Ibu, apa kabar? Kemudian yang saya hormati juga tak lupa Ibu Diana Gurit sebagai Ketua PIKK UP3 Metro. Selamat siang Ibu Diana. Dan tentunya dan pastinya ibu-ibu yang cantik dan luar biasa, walaupun siang hari panas-panas, aturan jadwalnya tidur gitu Bu ya, ngurusi anak, tapi harus berhadapan dengan kamera gitu ya. Tadi
Ibu Asri sudah menutup dengan pantun, saya akan mencoba sebagai orang Aceh. Saya ayah Melayu, Ibu Aceh, mencoba untuk berpantun, siapa tahu pas gitu. Ketika pandemi corona mulai melanda, kita siap untuk belajar di rumah saja. Meskipun belajar dengan pasrah apa adanya, tetaplah meninggalkan kesan yang bermakna, insya Allah. Pak. Oke, itu balasannya pantun buat Ibu Ketua. Oke, hari ini sangat luar biasa pastinya, karena memang kita akan belajar sedikit gitu Bu ya, tentang bagaimana sih menjalani pernikahan jarak jauh agar tetap harmonis. Saya jadi psikolog sudah 20 tahun, artinya ketika saya menerima klien-klien saya di tempat praktek, di rumah sakit, di klinik, atau di beberapa tempat gitu ya, di sekolah. Walaupun di sekolah terkadang klien yang bermasalah anak, tapi sumber permasalahannya adalah orang tua. Nah, di sini memang harus sangat disadari orang tua bahwa penyebab gangguan jiwa bagi anak adalah orang tua, terutama ibu. Nah, ini hati-hati ibu-ibu di sini. Surga berada di bawah telapak kaki ibu, itu bukan hal yang mudah. Menuntut kita untuk selalu belajar bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi seorang istri. Ini sangat penting sekali. Kita ketahui bahwa pernikahan itu memang tidak mudah gitu Bu ya. Menikah itu menyatukan bukan hanya dua orang, tapi dua keluarga, dua sistem keluarga, dua orang, dua keluarga yang memiliki latar belakang yang sangat luar biasa berbeda pastinya. Karena memang pada umumnya pernikahan itu diartikan sebagai, oh saya belum share ini ya, maaf, keasikan ngomong. Oke, karena memang lanjutkan, karena memang pernikahan ini merupakan satu proses ikatan janji suci yang dilakukan oleh individu-individu yang sudah matang secara fisik dan psikologis. Itu harus. Jadi menikah itu bukan hanya sekedar fisik saja, tidak. Psikologisnya juga harus sehat walafiat gitu. Karena pernikahan merupakan alasan individu untuk dapat membangun rumah tangga yang dikehendaki. Pertanyaannya, kenapa disebut dengan rumah tangga? Ada yang bisa menjawab kenapa disebut dengan rumah tangga kalau orang sudah menikah? Padahal belum tentu kan rumahnya itu ada tangganya. Ada yang bisa menjawab? Karena kehidupannya berjenjang mungkin ya Pak. Betul tidak Pak? Ya, Ibu Moderator. Ya, artinya rumah memang menjadi tempat naungan orang untuk berteduh. Di sini suami istri, dia akan menjalani kehidupannya itu sampai akhir hayat. Cita-citanya tuh nggak ada tuh orang yang menikah itu dengan kontrak setahun, 2 tahun, 3 tahun selesai. Tidak. Secara ideal tidak. Mereka akan menjalani pernikahan itu sampai akhir hayat. Kemudian kenapa tangga? Seperti tadi yang sudah disampaikan, berjenjang. Setiap tahunnya akan bertambah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun dalam menikah itu bukan hal yang mudah. Bagaikan menyatukan roda yang dengan rantai itu pasti ada gemerutuk. Bunyi, ada, sehingga dalam suatu saat itu akan penyesuaian. 5 tahun pertama secara umum pernikahan itu menjadi ujian bagi pasangan untuk bagaimana seterusnya. Nah, di sini penting. Nah, makanya disebut dengan rumah tangga. Semakin bertambah tahun, semakin dewasa. Pernikahan semakin baik, semakin memahami, semakin mengerti, sehingga di dalam Islam itu disampaikan
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang harus dipahami, sehingga ketika berumah tangga pasti cobaan ada. Nah, mungkin tuh yang namanya cobaan nggak ada. Apakah dari pasangan sendiri, apakah dari mertua, apakah dari orang tua, apakah dari anak, apakah dari saudara, tetangga, dan lain-lainnya, termasuk ekonomi. Itu adalah ujian bagaimana menyikapi dua orang ini untuk berinteraksi dan mengatasi problem-problemnya. Nah, pernikahan yang ideal itu adalah pernikahan yang dianggap dapat memberikan intimasi atau kedekatan, pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional, karena memang pernikahan itu adalah suatu hal yang memberikan perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan seorang. Makanya di dalam agama kita, agama Islam, ketika orang menikah itu sudah menunaikan separuh imannya, sudah hampir sempurna. Ini maknanya. Karena dalam bukunya Ahmad Bahtiar sendiri juga, tahun 2004 yang berjudul Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia. Nah, itu menyatakan bahwa pernikahan adalah gerbang bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing, baik istri maupun suami. Hak dan kewajiban yang didapat dalam kehidupan keluarga yang layak dan bahagia, harmonis, serta nanti mendapatkan keturunan. Nah, ini yang sering banyak kita temuin di dalam pernikahan. Karena memang pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik, dengan membawa pribadi masing-masing dari latar belakang budaya, pengalaman itu yang berbeda. Sehingga nanti menjadi satu pernikahan bukan sekedar bersatu dua individu saja, tapi lebih pada persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan, sehingga nanti membentuk satu sistem yang baru. Artinya, walaupun kita berasal dari keluarga yang berbeda, makanya berumah tangga, membentuk satu keluarga baru, otomatis sistemnya tuh harus baru. Jangan sampai kita hanya membawa sistem-sistem yang lama, terutama sistem-sistem yang tidak baik. Contoh misalnya, kita dulu waktu menjadi anak oleh orang tua kita tidak begitu nyaman ketika orang tua kita kasar, berbicara kasar, terkadang tidak menghargai kita, tidak mendengarkan kita, dan itu terulang ketika kita menjadi orang tua. Padahal dulu sewaktu kita menjadi anak itu tidak nyaman. Nah, ini jangan sampai terulang. Artinya hal-hal yang negatif yang dibawa oleh masing-masing person tadi, masing-masing individu tadi, ketika membentuk satu sistem yang baru, itu seharusnya berubah menjadi jauh lebih baik. Nah, ini yang dibilang pernikahan itu harus belajar, gitu ya. Nah, salah satu pasangan suami istri berkewajiban untuk dapat menafkahi keluarganya, karena memang suami nanti merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Kewajiban suami ini yang mendorong untuk mencari pekerjaan agar dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Pemilihan kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami dipengaruhi juga nanti nggak sedikit tuh, karena memang ketersediaan lapangan pekerjaan yang berada di tempat yang sama dengan keluarganya belum tentu, sehingga nanti mendorong suami untuk mengambil keputusan bekerja dan menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan pasangan. Karena itu tadi, ekonomi. Suami punya kewajiban, apalagi kita sebagai orang timur, suami punya kewajiban untuk memenuhi ekonomi di dalam keluarga, sehingga resiko-resiko harus dia jalani. Akhirnya perpisahan yang terjadi pada pasangan suami istri ini didasari faktor pekerjaan atau kondisi perekonomian keluarga. Nah, beberapa pekerjaan dengan kondisi jauh dari sarana prasarana menyebabkan tidak semua pekerjaan dapat membawa keluarganya ke tempat bekerja. Akhirnya yang terjadi adalah berpisah. Nggak mudah jalanin itu. Saya yakin itu. Maaf sebelumnya, Ya. slide show-nya apa belum digeser?
Sudah, Bu? Oh, sudah. Ya, belum bergerak ya? Belum, Bu. Belum, Pak. Sekarang gambar yang ada pesawatnya terlihat? Belum sih, Pak. Maaf, Ibu-ibu, Di ibu-ibu seperti yang lain kendala. bagaimana? Masih cuma judul. Masih tetap Belum, masih Belum tetap judul. masih slide 1, Masih Pak. slide 1. Oke. Sudah berganti? Belum, Pak, masih slide 1. Pak. Masih judul. Slide 1. Ya, masih judul. Kenapa ya? Di sini sudah berganti. Saya stop dulu kali ya. Apa mau dibantu saya yang nge-share aja, Pak, slideshow-nya? Boleh, boleh. Boleh ya, saya bantu aja ya, Pak. Ya, Sebentar. Bapak di stop dulu, maaf. oke, ya. Ya. Sekarang sudah sampai kemana, Pak? Sudah sampai ke... Slide satunya, ya, yang ada pesawat. Ya. Oke, bisa kita lanjut. Ya, Pak, lanjut. Oke. Tadi karena perpisahan itu yang terjadi pada pasangan suami istri yang didasari oleh faktor pekerjaan dan kondisi perekonomian keluarga, makanya menjadi satu alternatif yang berat yang harus dijalani oleh pasangan tersebut untuk menjalani long distance marriage. Dan tentu ini tidak mudah, banyak sekali nanti hambatan-hambatan yang akan dilalui. Pekerjaan dengan kondisi terpisah ini dirasa sebagai awal dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Pasangan yang merasakan kondisi pernikahan jarak jauh tidaklah mudah dalam menjalaninya. Karena memang salah satu dari pasangan akan merasa kesepian dan merasa jenuh. Benar nggak, Bu? Merasa sepi dan merasa jenuh? Iya, Pak. Rasa kadang capek sendiri, Pak. Iya. Karena memang itulah salah satu hal yang memang harus dialami oleh salah satu pasangan. Oke, next. Nah, penelitian Jimenez tentang the regulation of psychological distance in long distance relationship. Mungkin slide-nya bisa pindah, Bu. Nah, ini penelitian Jimenez ini terkait dengan long distance relationship, artinya yang jauh dari keluarga, menyimpulkan bahwa perkawinan jarak jauh biasanya ditandai dengan ketidakhadiran pasangan atau tidak adanya kelekatan fisik dengan pasangan karena memang sulitnya kunjungan pasangan dan kembali ke rumah dalam satu hari. Jadi ketika satu hari dia tidak kembali, nah itu masuk ke dalam long distance relationship. Nah, kondisi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh ini memang pasangan suami istri yang biasanya akan mengalami krisis dalam kedekatan yang disebabkan jarak dan letak geografis yang berbeda. Sehingga nanti keintiman atau kedekatan yang dijaga melalui alat komunikasi juga bisa kadang menjadi pemicu pertengkaran. Karena memang pertengkaran bisa timbul karena adanya perbedaan persepsi selama komunikasi berlangsung. Sebagaimana kita ketahui, berbicara melalui alat bantu, komunikasi HP, WA, telepon, itu sangat jauh berbeda ketika kita berbicara secara langsung. Makanya terkadang timbul tuh beberapa perbedaan persepsi. Nah, menurut Dewi dalam buku Ajar Kesehatan Mental menyebutkan bahwa
Keintiman memiliki arti kelekatan personal kepada individu di mana pasangan tersebut saling berbagi pemikiran dan perasaan terdalamnya. Hubungan interpersonal ini merupakan hubungan yang memiliki kedekatan emosional antara dua orang atau lebih, seperti teman, kekasih, sahabat, yang mungkin atau juga tidak melibatkan hubungan fisik ataupun seksual. Oke, bisa di next, Bu. Oke, di next lagi. Nah, suatu hubungan interpersonal yang berkembang lebih mendalam ini terkadang memerlukan komitmen untuk menjaga hubungan tersebut. Komitmen pasangan tidak hanya terbatas melalui komunikasi aja, bisa juga menjaga perasaan, pikiran, intensitas pertemuan yang sudah dijadwalkan. Ini harus dikemas secara baik, sehingga nanti bisa menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Oke, di sini menurut Gunarsa dalam bukunya Asas Psikologi Keluarga Idaman, itu terdapat beberapa aspek atau ciri-ciri dalam keharmonisan keluarga. Ada beberapa. Pertama itu kasih sayang antara keluarga. Kasih sayang itu satu kebutuhan manusia yang hakiki, karena memang sejak lahir sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Di awal pasti dari orang tua, terutama ibu. Dalam satu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lain, sudah memang semestinya kasih sayang yang terjalin di antara mereka itu ngalir tuh dengan baik dan harmonis. Nah, ini kalau bisa dia tumbuh dengan baik di dalam keluarga. Yang kedua, saling pengertian sesama anggota keluarga. Selain kasih sayang, pasti secara umum individu juga mengharapkan pengertian dari pasangan. Dengan adanya saling pengertian itu, maka tidak akan tidak akan terjadi pertengkaran. Jadi pertengkaran antara sesama anggota keluarga itu akan diminimal secara jauh lebih baik. Gitu. Ketiga, dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga. Di sini komunikasi itu merupakan satu cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, memang berkomunikasi ini bisa diketahui tentang keinginan dari masing-masing pihak. Setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Permasalahan yang dibicarakan juga beragam, misalnya membicarakan masalah pergaulan sehari-hari. Misalnya, Pak, hari ini kita grup PIKK mengadakan webinar. Ini kan komunikasi, sehingga si suami tahu istrinya saat ini sedang proses belajar, gitu kan. Nah, atau masalah kesulitan anak di sekolah, ini juga harus bisa dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan. Kemudian kerjasama antar anggota keluarga. Nah, kerjasama ini baik antara sesama anggota keluarga sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, saling membantu dan gotong royong dalam membimbing dan mengarahkan anak akan jauh lebih meringankan. Sebagaimana diketahui bahwa walaupun suami jauh gitu ya, tapi suami tetap harus ada, dalam artian komunikasi setiap hari harus bisa berjalan dengan baik, terutama dengan anak-anak gitu ya. Kenapa? Dalam psikologi ada namanya anak laki-laki belajar kelaki-lakiannya dari ayah. Jadi ayah itu memang harus punya peran yang lebih bagaimana mengajarkan dengan anak-anaknya tentang bagaimana seorang laki-laki. Karena memang dalam karakter laki-laki itu tidak semua itu artinya laki-laki itu hanya dapat mengajarkan bagaimana dengan anaknya laki-laki. Misalnya kedisiplinan itu ayah yang mengajarkan, kemandirian, tanggung jawab, kemudian etika, menghargai pasangan. Nah, ini peran ayah. Sehingga walaupun nanti ayah jauh, peran itu tetap berjalan. Ayah tetap bisa mengontrol, mengawasi, membimbing dari jauh. Begitu juga buat anak perempuan, harus diingat bahwa anak perempuan itu cinta pertamanya adalah ayahnya. Makanya komunikasi dengan ayah juga tetap harus bisa dijaga.
Bukan berarti ketika berpisah ini tidak putus sama sekali komunikasi, hanya berbicara halal. Tidak, banyak hal yang sebenarnya bisa didiskusikan dengan baik. Nah, menurut Gunarsa juga tahun 94 dalam bukunya tadi itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Pertama, suasana rumah. Jadi memang suasana rumah itu keserasian antar pribadi, antara orang tua, suami, istri, ayah, ibu, dan anak-anak. Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibunya pengertian, bisa bekerja sama, mengasihi satu sama lain. Anak akan merasakan tuh orang tua mengerti diri anak, merasakan saudara-saudara yang menghargai dan memahaminya, serta merasakan kasih sayang yang diberikan oleh seluruh anggota keluarga. Jadi suasana rumah ini sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Ibu rasakan sendiri bagaimana kalau suasana rumah tidak nyaman. Pasti itu nggak enak itu. Apalagi kalau misalnya seorang ibu yang memang kondisi psikologisnya lagi tidak baik, itu rumah itu sangat-sangat tidak nyaman, gitu ya. Kedua, kehadiran anak dari hasil perkawinan. Nah, di sini kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam satu keluarga. Karena memang anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua. Jadi memang anak ini memiliki penyatuan antara suami istri. Saya pernah punya kasus yang ingin bercerai gitu ya. Kemudian melalui anak ternyata itu bisa dihindari. Akhirnya orang tua paham bahwa divorce atau perceraian itu dampak paling besar itu terhadap anak. Dan ketika orang tua menyadari, tentu hal-hal yang menghancurkan anaknya itu mereka tidak akan lakukan. Ketiga, kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini memang sangat diperkirakan itu berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi satu permasalahan dalam keluarga. Banyak permasalahan yang dihadapi karena memang kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai. Nah, oke, next. Jadi, untuk menjalani pernikahan jarak jauh bukan hal mudah. Di sini ada beberapa tips yang bisa ibu-ibu coba gitu ya, ibu lakukan sehingga mungkin bisa meminimalisir. Pertama, satu, pastikan alasan LDM itu cukup mendasar dan kedua belah pihak setuju. Jadi ini harus dibicarakan dengan baik. Kedua pasangan tuh perlu mendiskusikan keputusan LDM itu secara matang. Pastikan alasan menjalani LDM itu cukup kuat. Keputusan ini diambil untuk membuat kondisi keluarga lebih baik. Itu intinya. Nah, diskusi yang matang, persetujuan antara kedua pasangan ini bisa membuat tetap bertahan dalam walaupun tantangan begitu banyak nantinya akan dialami. Sehingga nanti dalam menjalani bisa menerima keadaan, oh iya ya, saya jalani ini agar gitu ya. Hal positif. Oke, yang kedua, manfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Komunikasi adalah kunci menjaga agar hubungan tetap harmonis. Sebisa mungkin manfaatkan teknologi yang ada untuk tetap menjalin komunikasi. Sering-sering berbagi cerita dengan pasangan, bisa lewat pesan teks, telepon, atau video call. Pasangan bisa membuat jadwal khusus, buat jadwal, atur jadwal, kapan supaya komunikasi itu tidak ada gangguan oleh aktivitas-aktivitas lain. Selain melepas rindu, mungkin nanti komunikasi juga bisa menumbuhkan rasa kepercayaan. Yang ketiga, berpikir positif, jujur, dan percaya pada pasangan. Ini penting juga. Karena memang dalam menjalani hubungan jarak jauh, pemikiran positif adalah hal utama yang dibutuhkan. Kepercayaan juga menjadi dasar dalam satu hubungan.
Jadi, perlu percaya dan jujur pada pasangan, terlebih saat menjalani LDM. Sebisa mungkin hindari prasangka negatif, nggak ada untungan. Sebab emosi, prasangka, dan pikiran negatif akan membuat hubungan itu menjadi tidak stabil. Tak hanya bagi pernikahan jarak jauh, jarak dekat aja bisa, kan gitu kan. Artinya, tetap jujur, tetap berpikir positif, dan percaya pada pasangan. Nah, dugaan tanpa alasan pada pasangan itu juga bisa merusak rasa kepercayaan yang sudah dibangun. Bahkan juga bisa menyakiti perasaan pasangan. Makanya sebaiknya komunikasi dengan cara yang baik ketika merasakan atau mencurigai sesuatu. Jangan buat asumsi sendiri. Nanti bisa, atau yang bahkan asumsi itu belum diketahui kebenarannya. Selain buruk bagi hubungan, pikiran negatif juga nggak baik buat diri sendiri. Keempat, jangan memiliki harapan terlalu tinggi, ya. Karena ketika ibu berada dalam LDM, sangat sulit untuk menilai keadaan emosi satu sama lain. Rasa kesepian bisa jadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, hindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Ibu harus coba mendiskusikan secara baik pernikahan jarak jauh, seperti apa yang ingin dicapai. Bicarakan berbagai macam batasan, seperti misalnya, mau seberapa sering harus berkomunikasi, mau seberapa sering mengunjungi satu sama lain. Nah, ini hal-hal penting juga. Jadi, mencoba untuk jangan memiliki harapan yang terlalu tinggi. Sesuaikan dengan diri dan kondisi pasangan yang ada. Kelima, tidak boleh cemburu atau cemburu berlebihan. Cemburu boleh, tapi cemburu berlebihan. Karena memang jarak fisik menjadi satu hal yang menyebabkan ketidakpastian tentang masa depan atau stabilitas pernikahan. Nah, ketidakpastian ini bisa berakibat meningkatnya rasa cemburu, tingkat kepercayaan yang lebih rendah. Kalau bila ibu sadari yang memiliki rasa percaya satu sama lain, misalnya punya pengalaman negatif sebelumnya, waktu belum menikah dulu pasangannya tuh misalnya playboy. Nah, ini juga harus mencoba bahwa punya pikiran positif. Oh, kalau sudah menikah pasti dia tidak seperti itu. Dia akan mencoba. Makanya perlu berkomunikasi secara rutin. Menetapkan komitmen menjadi salah satu kunci dari komitmen. Sekali lagi, komitmen itu penting. Nah, yang keenam, itu buat orang di sekeliling tahu bahwa hubungan kalian sedang menjalani LDM. Bisa memajang foto keluarga atau mengunggah di media sosial, di status. Nah, cara ini dapat membantu mengurangi rasa rindu dan sebagai bentuk ungkapan cinta. Dan juga bisa terhindar dari godaan karena orang lain tahu tentang status dan tidak sembarang mendekati. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa disampaikan. Yang ketujuh, mungkin tentukan berapa lama akan menjalani LDM. Karena memang ibu dan pasangan tidak akan selamanya akan berjauhan. Selama menikah, 30 tahun menikah jauh terus itu juga tidak mungkin gitu kan. Pasti juga perusahaan memikirkan hal-hal tersebut. Jadi memang pasangan ini perlu menentukan berapa lama akan menjalani. Tentunya sesuai dengan keputusan perusahaan. Target ini bisa menjadi motivasi bagi individu untuk tetap bertahan dari banyak cobaan sebagai LDM. Nah, diskusi dengan pasangan tentang jangka waktu itu bisa dilakukan. Karena memang semakin lama berjauhan, maka mungkin akan semakin banyak pula nanti rintangan-rintangan yang akan muncul. Nah, kedelapan, tetap membuka diri dan berkembang. Nah, ibu memang perlu menjaga diri, tapi jangan menutup diri. Ini beda, menjaga diri dan menutup diri. Karena hingga hidup menjadi lebih sulit dan terkekang. Kalau menutup diri, udah nggak bisa ngapa-ngapa, oh nggak boleh lagi, ini diam aja kan, ini juga nggak baik. Hadapilah hubungan jarak jauh ini secara positif. Tetap berteman, tetap beraktivitas, gapai mimpi-mimpi. Bila perlu mengisi waktu-waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misal bisnis kecil-kecilan di rumah dengan tidak mengenyampingkan tugas pokok di rumah sebagai seorang ibu. Yang kesembilan, juga bisa memberikan pasangan kejutan-kejutan kecil. Misalnya, sekarang kan bisa Bu kirim paket tuh pakai apa ya? Jangan COD, nanti malah suaminya stres ngirimin
jam yang harganya 2 juta COD. Ini juga, nah, jadi mungkin ngirim bunga gitu ya. Itu hal-hal yang bisa kejutan-kejutan kecil yang bisa Ibu lakukan, atau melakukan kunjungan yang memang bisa menjadi menjaga hubungan tetap menarik dan menyenangkan.